Hello guys, welcome back again with me Jane. Guess what? Thank you for 1K subscribers. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe sejak awal ataupun yang baru. Hi, my name is Jane gitu. Insya Allah aku akan terus update dan semoga selalu bermanfaat gitu ya guys. Video kali ini aku mau lanjutin langsung mengenai masih seputar cognitive functionnya INFP, yaitu yang di sini tertiary function atau C, yaitu introverted sensing. Nah, kalau misalnya sebelumnya kalian belum nonton yang secara general cognitive functions atau yang tentang video tentang V atau yang tentang NE, kalian bisa nonton, nanti aku taruh videonya di sini ya guys. Kalian bisa nonton ke videonya itu dulu. Sebelum ke videonya guys, aku mau update review dulu tentang salah satu rangkaian skincare dari Scarlett Whitening gitu guys. Nah, sampai hari ini tuh aku totalnya udah 2 bulan pakai produk-produknya Scarlett. Jadi ini tuh aku personally suka karena ini tuh fresh impression aku terhadap skincare lokal yang sebelumnya aku tuh belum pernah pakai guys. Jadi untungnya good, very good actually, first impressionnya sangat satisfying. Nah, di video kali ini aku mau update review tentang serumnya Scarlett yang Brightly Ever After Serum guys. Juga ada yang baru yaitu Glow Toning serumnya dari Scarlett guys. Nah, yang pertama untuk serum Brightly Ever After-nya Scarlett ini guys. Serum yang Brightly Ever After ini tuh teksturnya watery, gak lengket dan cepet nyerap ke wajah kita gitu guys. Dia tuh fresh banget, apalagi kalau misalnya kita dinginin serumnya gitu guys, enak banget. Ini tuh udah botol kedua aku guys, yang ini yang pertama udah habis. Nah, untuk kandungannya sendiri, serum Brightly Ever After Scarlett ini ada kandungan lavender water, phyto whitening, niacinamide, vitamin C, sama glutathione guys. Nah, karena aku udah pakai 2 bulan, mungkin aku akan coba review sedikit pemakaian di aku gitu ya guys. Sejauh ini buat kulit aku yang sensitif lumayan sama vitamin C sama niacinamide tuh dia aman banget, nggak bikin beruntusan guys. Sampai hari ini tuh nggak ada beruntusan sama sekali. Kalau yang paling aku rasain itu dia tuh bikin pori-pori di sekitar hidung aku tuh ke pipi ini tuh kayak lebih ketutup gitu loh guys, lebih mengecil. Jadi kalau pakai make up tuh kayak lebih flawless gitu jatuhnya. Serum Scarlett ini juga bermanfaat untuk mencerahkan kulit guys. Kalau itu sih aku juga merasakan, tapi lebih ke aku nggak terlalu komen masalah itu karena aku pun dari sananya juga kulitnya udah lumayan cerah gitu guys. Tapi selama pakai Scarlett ini tetap bagus gitu kulitku, nggak bikin dull atau malah jadi lebih kusem gitu kan. Ada kalau misalnya skincare nggak cocok kan kayak gitu ya guys. Nah, ini tuh enggak. Tapi yang paling aku mau sorotin itu adalah manfaatnya dari serum Scarlett ini menghilangkan bekas noda jerawat sama bekas luka kan guys di wajah, karena dia ada kandungan glutathione itu kan. Nah, buat aku sendiri itu tuh bener-bener ngaruh karena kemarin pulang dari Bali aku alergi gitu. Nah, ini tuh perbedaan bekas luka aku guys waktu pertama pulang sama sekarang bener-bener udah memudar dan gak kering lagi gitu loh bagian lukanya gitu. Nah, serum ini juga bisa dipakai untuk semua jenis kulit guys, dari mulai kalian yang kulitnya kering, berminyak, sampai yang kombinasi kayak aku. Terus Scarlett sendiri juga ngeluarin serum dengan rangkaian lain yang itu untuk yang acne prone, buat kalian yang wajahnya cenderung berjerawat guys, kalian bisa cobain serumnya yang itu gitu guys. Karena kalau untuk aku pribadi, aku cocoknya yang mencerahkan karena aku nggak terlalu bermasalah sih, kecuali kayak misalnya tiba-tiba ada bekas luka atau bekas jerawat gitu ya guys. Selain skincare yang selanjutnya dari Scarlett Whitening tuh ada yang baru guys, yaitu Glow Toning Serum. Nah, untuk Glow Toning Serumnya ini kalian bisa tambahin step ini ke step skincare kalian, baik kalian memilih skincare Scarlett yang rangkaian untuk acne prone yang serumnya ungu, atau yang kayak aku yang Brightly Ever After itu, dan bisa tambahin Glow Toning serumnya ini guys untuk semakin melengkapi rangkaian skincare kalian gitu. Khusus yang produk Scarlett Glow Toning Serum ini guys, aku udah pakai selama 3 minggu dan rasanya tuh kulit aku tuh kayak lebih ternutrisi gitu guys, jadinya kayak lebih kenyal gitu loh. Nah, dia tuh manfaat lainnya bisa mencerahkan dan membuat kulit kita tuh lebih glowing.
Terus juga dia menutrisi skin barrier kita, jadinya secara keseluruhan skin tekstur kita tuh jadinya terupgrade gitu guys, dengan masukin glow toning serum ini ke rangkaian skincare kalian. Untuk yang glow toning serum ini guys, dia tuh teksturnya nggak se-watery yang serum Scarlett Brightly Ever After-nya guys, tapi dia tuh juga langsung menyerap ke kulit dan gak lengket sama sekali. Kandungannya sendiri dari Scarlett Glow Toning Serumnya ini guys, dia ada tranexamic acid yang melindungi kulit dari sinar UV. Terus juga ada niacinamide yang membantu mencerahkan, melembabkan, dan menghilangkan bekas noda hitam guys. Dan selanjutnya tuh ada geranium oil yang membantu menghilangkan kerutan-kerutan halus di wajah kita, sama allantoin yang tinggi akan antioksidan gitu guys. Nah, gabungan penggunaan produk Scarlett yang Brightly Ever After Serum sama yang Glow Toning Serumnya ini akan memaksimalkan kita dalam mencerahkan kulit dan bikin kulit kita lebih glowing dan tentunya ternutrisi maksimal guys. Kalau kalian tertarik, semua rangkaian skincare Scarlett itu bisa kalian dapetin 75.000 per piecesnya. Dan untuk order serta lihat promo-promo yang ada di Scarlett, kalian bisa ke description box aku cantumin dimana kalian bisa beli produknya, yaitu lewat Shopee ataupun Instagram officialnya Scarlett gitu ya guys. Thank you guys yang udah dengerin. Selanjutnya kita langsung ke pembahasan mengenai C, yaitu introverted sensing gitu guys. Menurut Carl Jung, setiap MBTI yang dalam stack functionnya mempunyai fungsi C atau introverted sensing, dia itu juga akan mempunyai fungsi opposite-nya atau lawannya, yaitu extroverted intuition gitu guys. Kayak kita INFP kan VNE CT. Jadi setelah kemarin pembahasan mengenai NE yaitu auxiliary function, tertiary function kita itu adalah opposite-nya NE yaitu C, introverted sensing gitu. Apa sih harus begitu gitu, dan apa hubungannya sama tertiary function-nya INFP gitu kan guys. Dan seperti yang aku juga kemarin jelasin di video sebelumnya, letak dari function pada setiap MBTI, kayak dia sebagai dominan atau dia sebagai auxiliary ataupun tertiary inferior, itu ngaruh ya guys. Jadi C yang letaknya sebagai tertiary kayak di INFP atau C yang letaknya misalnya sebagai dominan gitu ataupun auxiliary akan berbeda gitu berfungsinya. Ini aku fokus kepada C sebagai tertiary function ya guys, karena itu yang ada pada INFP. Selain INFP juga ada satu MBTI juga yang C-nya itu sebagai tertiary function, yaitu INTP. Nah, jadi kenapa sih harus ada C ini setelah NE gitu, dan kenapa disebut opposite-nya gitu ya. Jadi NE pada INFP seperti yang kita udah ketahui itu adalah fungsi yang membuat INFP dapat melihat banyak kemungkinan gitu guys ya. Jadi kita mencoba banyak cara gimana yang sesuai dengan value kita atau sesuai dengan V gitu. Nah, kalau kita nggak punya tertiary function atau C setelah function NE kita, maka INFP itu akan terus mencoba hal-hal yang baru gitu, terus mencari tahu karena terlalu banyak melihat pilihan dan kemungkinan gitu ya guys, tanpa ada yang counterbalance itu gitu. Dan pada akhirnya kita akan terus mencoba dan start something new tanpa kita digging lebih dalam gitu ya guys. Jadinya kita akan terus bereksplorasi tanpa akhir, dan pada akhirnya nggak ada yang kita dapatkan hasilnya secara maksimal sesuai dengan keinginan ataupun value kita gitu. Jadi intinya kita jadinya kelihatannya kurang konsisten atau labil gitu ya guys. Si menjadi counterbalance NE itu dengan membawa semua memori yang kita simpan guys, mengenai pengalaman, keputusan, pemikiran kita, perasaan kita di masa lalu, jadi yang udah pernah terjadi sama kita gitu. Jadi C itu fungsi utamanya itu ya guys, dia tuh menyimpan history gitu tentang semua hal yang pernah terjadi sama kita gitu, dan bagaimana kita merasa personally terhadap kejadian itu guys, atau pengalaman itu gitu. Itu bisa belajar dari pengalaman, learn from experience. Kita juga bisa memilih hal apa yang kita rasa tuh cocok dan kita suka, dan
kita bisa pilih hal yang sama gitu, ataupun kita juga bisa menjauhi suatu hal yang kita rasa kita nggak suka gitu sama perasaan ataupun kejadian itu gitu loh. Nah, namanya ini aja udah introverted ya guys, introverted sensing, yang artinya tuh role modelnya tuh ya diri kita sendiri gitu. Jadi pemikiran kita suka atau enggak, kita cocok atau enggak, perasaan kita tuh maksudnya atas perasaan kita sendiri gitu, individualistik gitu. Jadi maksudnya itu tentang kita semua gitu. It's not really good at some point gitu guys kan. Mas sedikit cerita tentang pengalaman aku dengan C gitu ya guys, sebagai INFP. Jadi dulu itu aku sebagai INFP aku selalu merasa pandangan aku itu benar gitu ya. Maksudnya kayak kok orang mikirnya gitu ya, gue sih mikirnya kayak gini gitu, kayak I'm unique gitu, kayak aku tuh unik gitu, dan aku rasa orang tuh nggak bisa relate sama aku gitu. Setelah aku mengetahui tentang sisi ini gitu ya, aku jadi sadar gitu kalau misalnya pandangan aku terhadap sesuatu itu kan aku lewat itu kan terrefleksi lewat sisi aku ini gitu ya guys. Tapi setelah aku sadari sih itu kan cuman berdasarkan pengalaman aku, berdasarkan perasaan aku, berdasarkan pemikiran aku, yang berarti itu terlalu sempit gitu loh guys untuk menjawab semua misalnya permasalahan di dunia ini gitu ya guys. Melihat orang lain kok kayak gini ya, kok gue kok nggak kayak gitu ya gitu. Nah, karena si ini kan jadinya kita berpikir kenapa orang lain berpikir seperti itu gitu kan ya, karena kita berpikir berdasarkan misalnya histori kita di masa lalu gitu ya. Misalnya kita nggak suka sama hal itu, tapi kan belum tentu orang juga nggak suka sama hal itu. Itu kayak preference yang terlalu individualis gitu loh guys menurut aku. Tentang setelah aku tahu kalau misalnya si itu kan role modelnya tuh hanya diri kita sendiri gitu loh guys. After long way traveling journey into myself gitu ya guys, sekarang aku tuh berpikir malah lebih ke oh ternyata bukan kita doang guys yang unik, tapi semua orang tuh unik gitu. Karena setiap MBTI aja fungsinya udah beda gitu kan, termasuk juga INFP, yang berarti jadinya tuh aku lebih kayak cinta sama keunikan orang-orang ini gitu loh guys. Makanya aku falling in love with psychology gitu ya guys. Aku tuh jadinya suka ngikutin psikologi gitu, karena pas kesini tuh aku jadi kayak oh ternyata bukan gue doang loh yang beda gitu. Emang setiap orang tuh pasti beda gitu, karena mereka punya fungsi sendiri, mereka punya pengalaman sendiri yang gak aku alamin. Terlalu banyak faktor yang bisa membuat seseorang tuh memilih keputusan itu gitu. Walaupun misalnya aku gak ngerti kenapa kok dia memutuskan itu gitu guys, karena kita kan gak ngalamin hidup dia gitu loh. Untuk menyikapi itu gitu, aku tuh baca banyak buku, dengerin kayak speech orang-orang gitu ya guys. Karena menurut aku tuh sekarang jadi aku suka gitu ya, kayak orang tuh ternyata mikirnya gini loh gitu, terus mereka tuh ngalamin ini loh gitu yang nggak aku alamin gitu. Dari mulai sekitar aku, misalnya teman-teman aku, ataupun sampai ke belahan dunia lain, aku nonton di YouTube tentang speech seseorang gitu loh guys, untuk memperluas pandangan aku gitu guys. Aku bukan hanya bisa learn through my experience gitu, jadi bukan cuman aku belajar dari pengalaman aku doang sendiri, tapi aku juga bisa belajar dari pengalaman orang lain gitu kan. Kita kan cuman hidup di dunia ini cuman sebentar gitu ya guys, kita nggak bisa ngalamin semua itu gitu loh guys. Jadi kita harus kayak menggabungkan gitu loh. Pada akhirnya aku tuh menggabungkan pengalaman orang, pelajaran yang aku dapat dari dengerin orang, pelajaran yang aku dapat dari baca buku, digabungin juga sama misalnya pengalaman aku gitu loh guys. Juga tentang jadi ini kan bisa kita pakai untuk supaya kita belajar dari pengalaman gitu ya guys. Misal ketika kita mempunyai banyak histori tentang traumatic experience, ataupun misalnya kalian merasakan kegagalan dan kalian gak suka perasaannya, kalian tuh gak suka gimana cara orang-orang menilai kalian karena kalian gagal misalnya gitu. Sebenarnya kita tuh memilih keputusan berdasarkan perasaan yang gak enak yang kerekam sama sisi ini gitu. Dan kalau kita nggak menyesuaikan diri atau tetap memberanikan diri gitu, kita akan terus tertahan berpikir semua itu akan terjadi lagi gitu, dan
kita hindari gitu, akhirnya bisa bikin kita stuck gitu guys kalau misalnya kalian terlalu bergantung gitu ya sama pengalaman buruk kalian. Yang satu aku tahu tuh ternyata meskipun misalnya gagal berkali-kali itu, setiap gagal tuh kayak pelajarannya beda-beda. Mungkin gitu kalian bisa memilih gitu mana yang sebaiknya kalian dengerin. Sisi ini bilang jangan ke situ lagi karena waktu kemarin udah kayak gitu. Nah ini tuh di kalian reflect lagi sama kalian, value kalian. Misalnya value kalian adalah yang kalian gagal ini tuh misalnya sesuai dengan value apa yang kalian mau perjuangkan, berarti nggak ada salahnya kalian memperjuangkan sekali lagi gitu guys. Coba lanjutnya seperti biasa, yaitu kita bedah perbedaannya antara C sama C. Jadi seperti kalian tahu ya, di cognitive function itu ada lawan-lawannya kan, yang introvert, extrovert, dan ini tuh lawannya C yaitu introverted sensing, ada extroverted sensing yang punya C sebagai tertiary functionnya, yaitu ENTJ dan ENFJ guys. Bedanya di tengahnya antara ENTJ itu kan ada ni C kan, karena dia C berarti lawan opposite-nya itu ni, jadi dia punya function itu di stack-nya, seperti INFP sama INTP yang fungsi tertiarinya C, berarti lawannya ne C gitu. Jadi di tengahnya dia stack functionnya abis ne, abis itu C. Kalau yang abis ni berarti C gitu guys. Itu ada tahapannya dari undeveloped sampai fully developed gitu ya guys, berdasarkan usia kita dan perkembangan dan sebagainya. Perbedaan utamanya antara C dan C itu adalah C hidup untuk saat ini, jadi orientasinya itu adalah right now gitu. Jadi C ini bagus dalam melihat apa yang terjadi di external world, karena dia extroverted ya guys, sensing, memutuskan apa yang mereka mau lakukan dan yang akan cepat juga hasilnya gitu. Motonya si C ini adalah enjoy the moment gitu, karena mereka orientasinya tuh right now. Jadi apa sih contoh external world yang dilihat sama C ini gitu loh ya. Jadi banyak misalnya gitu, kayak misalnya ngelihat bisnis apa sih yang lagi untung saat ini gitu, terus atau kejadian apa sih yang lagi happening, terus juga ada misalnya lifestyle, fashion, trends gitu, yang sebenarnya buat aku pribadi aku nggak terlalu bisa gitu loh guys ngelihat yang apa yang lagi tren sih, aku tuh kayak ketinggalan. Pada fully developednya C ini membuat seseorang menjadi lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya saat ini gitu. Jadi dia lebih peka terhadap perubahan itu dan mereka bisa langsung mengadjust dirinya tuh accordingly perubahan itu gitu. Negatifnya C ini sendiri itu bisa ke mereka tuh kurang perencanaan, karena mereka tuh kan orientasinya saat ini gitu ya, enjoy the moment. Jadi pada akhirnya mereka tuh akan kurang melakukan perencanaan dan kurang memikirkan misalnya konsekuensi perbuatan mereka tuh kedepannya tuh gimana. Nah tapi kalau pada fully developed MBTI yang SE-nya ini udah fully developed, mereka akan sadar gitu kalau mereka tuh kayak gitu, dan pada akhirnya mereka mencoba untuk melakukan counternya gitu. Jadi mereka, oh gue biasanya tuh gue kurang ngelihat ke masa depan, berarti gue akan mencoba gitu gimana dampak perbuatan gue saat ini di masa depan gitu. Makanya itulah pentingnya awareness gitu kan ya guys. Jadi kita tuh mengetahui kekurangan kita apa sih gitu, dan kita bisa sedikit mencari cara gimana supaya mengurangi kerugian yang kita dapatkan dari kekurangan kita gitu loh guys. Nah, lawannya si yang pada INFP nih, si itu belajar dari masa lalu kan, mereka punya history tentang past life and perspective of someone's inner world gitu. Jadi ini kalau tadi C orientasinya right now, kalau si ini orientasinya lampau gitu. Jadi si user itu benar-benar peka terhadap ingatan masa lalunya, mulai dari memori sampai ke sensori. Bila mereka mengalami suatu hal negatif di masa lalu, mereka akan ingat secara detail. Dan selanjutnya itu akan menjadi suatu hal yang positif karena kita belajar dari masa lalu, ataupun akan menjadi suatu hal yang negatif karena pada akhirnya kita jadi takut untuk menghadapi masa lalu kita sendiri gitu loh guys. Itu balik lagi ke maturity dan developmentnya si ini pada MBTI tersebut. Pada fully developed, si ini bisa melahirkan suatu kreativitas yang detail dan personal gitu loh guys. Jadi
si ini kan ngebikin kita tuh bisa ingat gimana pemikiran kita, perspektif kita. Dan aku tuh secara pribadi merasakan manfaatnya misalnya pas aku lagi nulis gitu ya guys. Jadi aku tuh benar-benar ingat secara detail apa sih makna-makna pelajaran yang aku dapat dari pengalaman-pengalaman aku di masa lalu gitu. Nah itu tuh aku keluarin semua di situ, dan termasuk kayak misalnya bikin video. Negatifnya juga ada, yaitu bahwa kadang nyatanya ada banyak perspektif di dunia ini yang bisa kita pelajari gitu loh guys. Bukan hanya dari masa lalu atau pengalaman kita aja, tapi juga ada pengalaman orang lain. Kita jadinya harus lebih terbuka gitu loh guys. Kalau mungkin aja orang lain tuh ngalamin apa yang gak kita alamin gitu, makanya mereka memiliki pemikiran yang beda sama kita gitu kan. Nah terus yang selanjutnya buat kalian yang ketukar INFP atau INFJ gitu-gitu ya, jadi ini adalah tanda penggunaan fungsi si sebagai tertiary ya guys. Pertama, kita bisa menyadari perubahan kecil apapun pada sikap seseorang ataupun keadaan yang berubah dari sejak kita terakhir menyimpan informasi itu gitu. Terus yang kedua, kita bisa benar-benar merasakan perasaan kita di masa lalu. Kita bisa menempatkan diri dan pikiran kita di saat itu lagi. Jadi kayak tiga, kita lumayan suka sama rutin. Di sini seperti misalnya, kalau untuk aku nih, misalnya aku ngopi pagi-pagi jam 8 dan besoknya aku usahakan aku akan setiap bangun pagi tuh ngopi gitu guys, karena aku udah enjoy dengan rutinitas itu gitu. Kayak misalnya kalian lebih suka memilih resto, menu, atau tempat belanja yang kalian udah pernah sebelumnya tuh kalian jadinya lebih suka ke situ gitu. Keempat, cepat belajar dari kesalahan, karena kayak tadi fungsi utamanya sih yaitu adalah learn through experience kan. Jadi kita tuh cepat belajar dari kesalahan karena kita tahu gitu, aware sama apa yang terjadi sama diri kita. Oh kayak gini berarti kesalahan kita ini, dan kita coba memperbaiki itu gitu. Cuma kita ingat secara detail hal-hal yang signifikan untuk kita. Nah itu tadi ya guys, jadi yang signifikan mungkin kita agak pelupa di hal-hal lain gitu. Misalnya ya kemarin aku ngomong apa ya, kayak misalnya teman aku tuh taunya aku tuh pelupa kan. Jadi misalnya, nah tapi sebenarnya tuh aku inget hal-hal yang signifikan buat aku gitu, kayak hal-hal yang aku bikin jadi tulisan aku gitu, misalnya pengalaman-pengalaman aku gitu. Tapi karena aku inget itu mungkin ya, jadi pada akhirnya aku melupakan hal-hal yang kayak misalnya kemarin kejadian apa gitu, aku tuh kadang nggak terlalu ingat gitu. Kayak misalnya naruh HP di mana, aku tuh selalu lupa kayak gitu. Kayak hal-hal mundane things gitu yang orientasinya saat ini gitu, aku justru lupa. Selanjutnya nggak lengkap kalau kita nggak tahu gimana cara memanfaatkan pengetahuan kita gitu guys. Termasuk kita gimana sih cara memanfaatkan si ini untuk kepentingan kita gitu ya guys, manfaatnya. Tertiary function ini dalam dunia MBTI itu juga disebut sebagai relief. Artinya kebanyakan kita tuh bisa mengakses manfaat dari si sebagai tertiary function ini ketika kita lagi stress free condition gitu guys. Jadi di saat kita lagi nggak stres gitu. Nomor satu, lewat sisi kita tuh bisa observe diri kita gitu guys. Jadi cara apa sih yang paling efektif atau mendukung kegiatan kita sehari-hari gitu guys. Bisa analisis dari pengalaman yang terjadi dan kita ingat perubahannya secara detail di diri kita gitu guys, lewat si ini gitu. Habit apa yang kalian tuh langsung tahu gitu di masa lalu tuh habit ini tuh nggak baik buat kita gitu loh, jadinya kita akan bisa cegah untuk melakukan hal itu lagi gitu. Kedua yaitu kita gunakan untuk kreativitas gitu. Nah ini tuh favorit aku ya, karena misalnya yang tadi aku bilang, aku kan penulis dan dalam keseharian aku menulis tuh aku tuh banyak banget recalling past lessons gitu. Jadi pelajaran-pelajaran yang aku dapetin dari pengalaman-pengalaman aku yang bisa di sharing sama buat orang lain. Terus gitu. Itu yang ketiga yaitu untuk berbagi perspektif dan saling memahami gitu ya guys. Jadi ada quotes di sini. Our perspectives is not determined by what we see. It's determined by how we see it, and that comes from who we are, kata si John Maxwell. INFP kita kan punya V dengan isu perjuangan atau value masing-masing kita tuh berbeda gitu ya guys. Dan yang pastinya juga akan mengantar kepada
kita tuh who we are-nya tuh berbeda-beda gitu. Siapa sih diri kita, dan pastinya juga akan mengantar kepada perbedaan perspektif gitu loh guys, tentang bagaimana how we see the world gitu ya. Akhirnya bisa berbagi perspektif gitu, dan cognitive function ataupun MBTI dan cara kita berfungsi itu bisa menguntungkan untuk kita, pada akhirnya kita akan menguntungkan orang lain juga gitu loh guys. Jadi gimana sih cara terbaik kita supaya bisa menyumbang sesuatu di dunia ini gitu kan, dengan pertama kita mengetahui diri kita dulu sendiri gitu guys. Jadi kita master ourselves gitu, dan salah satunya adalah dengan mempelajari cognitive function kita gitu. Jadi kita lebih mengenal diri kita sendiri. Jadi guys, sampai di sini dulu pembahasan di video kali ini, semoga bermanfaat. Terus jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Dadah.